Shalom saudara, haleluya. Apa kabar saudara? Pasti luar biasa. Sama kayak saya, cuma luar biasa setiap hari saudara. Setiap hari harus luar biasa. Karena ada Tuhan bersama kita saudara ya, amin. Tetaplah berjalan bersama Tuhan saudara. Di dalam Yosua ayat 1 ayat 7 dikatakan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara tahu gak, Yosua ketika diangkat oleh Tuhan untuk menggantikan Musa, dari sisi pengalaman dan usia, Yosua tuh masih muda, saudara. Sangat jauh ketinggalan dengan Musa. Musa yang biasa hidup belajar dari ilmu perang, memiliki banyak kemampuan sebagai pemimpin bangsa Israel, tak tertandingkan, saudara, tak tertandingkan. Itulah sebabnya Yosua kalah secara moral. Dia berusaha beribu kali, berpikir beribu kali bagaimana untuk menggantikan Musa, nggak bisa, saudara. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam pikiran Yosua. Itulah sebabnya Tuhan bilang di Yosua 1 ayat 7 tadi, Tuhan menguatkan Yosua dan memberitahu apa yang harus dilakukannya, saudara. Apa yang dikatakan firman Tuhan tadi? Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan memberi nasihat kepada Yosua, janganlah memandang perkara-perkara yang bisa mengalihkan perhatiannya. Kita tidak akan mampu fokus kepada Tuhan seperti Yosua, saudara, selama kita masih tertarik pada hal-hal duniawi. Lihat tekad daripada Yosua mau menjadi pemimpin seperti Musa. Musa adalah figur pemimpin bangsa Israel yang didambakannya. Tapi Yosua nggak bisa menyerupai Musa, saudara. Tetapi Tuhan kasih petunjuk, kasih clue. Yaitu apa? Janganlah engkau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Saat itu Yosua banyak sekali menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, mengeluh, menggerutu, pengen pulang lagi kepada perbudakan di Mesir. Di Mesir, mereka mau balik ke Mesir menjadi budak, saudara. Orang yang paling sial, orang yang paling menderita, saudara, buat saya adalah orang-orang yang mau kembali kepada dosa lama, kepada perbudakan, saudara. Merasakan hidup lebih nyaman jika di dalam perbudakan. That's crazy, ha? Itu sangat-sangat tidak masuk akal, saudara. Dan itu sangat-sangat di mata Tuhan sangat rendah martabat. Karena pengen kembali ke dalam perbudakan, saudara. Bayangkan, di perbudakan saja mereka enak dan nyaman. Lebih baik kembali kepada perbudakan, dikasih makan, dikasih minum, tidak kepanasan. Nggak seperti bangsa Israel keluar dari Mesir, kena panas gulun, mengeluh. Begitu mengeluh, membangun berhala untuk disembah. Lalu bertobat lagi, mengeluh lagi. Akhirnya mereka muter-muter aja. Nggak nyampe-nyampe ke tanah perjanjian, saudara. Karena banyak mengeluh, saudara. Karena banyak melihat ke kanan dan ke kiri, melihat ke belakang. Nah, aku mau balik ke belakang. Di dalam penderitaan, di dalam dosa, di dalam kesengsaraan. Mereka lebih baik memiliki kesengsaraan dibudaki oleh bangsa Mesir pada saat itu, saudara, dibandingkan mengikut Musa sampai ke tanah perjanjian. Ya saudara, saya percaya bahwa perjuangan yang harus dilalui oleh bangsa Israel mencapai tanah perjanjian bukan hal yang main-main, saudara. Banyak orang yang gugur di tengah jalan. Ya, 40 tahun mereka di dalam perjalanan yang seharusnya bisa sampai cepat. Hanya beberapa hari seharusnya sudah sampai. Tetapi karena mereka bangsa yang tegar tengkuk, mereka mengingat masa lalu, melihat ke kanan dan kiri, bahkan melihat ke belakang. Mereka pikir lebih nyaman di dalam dosa, saudara.
Boleh-boleh saja, saudara, kita bekerja, kita mencari uang, kita mencari nafkah. Perkara duniawi itu tidak selalu dosa, saudara. Tetapi harus diingat, semua hal yang dengan sengaja menyita waktu dan pikiran kita akan membuat Tuhan tidak lagi menjadi prioritas yang utama. Pekerjaan, hobi, pacar, ya kan? Itu merupakan hal-hal yang bisa menyita pikiran kita. Apalagi, saudara, main game, hobi-hobi apa aja, gadget, itu membuat fokus kita berpaling dari Tuhan, sehingga kita menjadikan Tuhan sebagai bukan yang prioritas utama. Hati-hati, saudara. Saya juga mau belajar, saudara. Supaya apa? Dosa yang saya pernah lakukan itu tidak melekat lagi, saudara. Yuk kita sama-sama berjuang, saudara saya. Kita hidup di bumi ini, lakukan apa yang Tuhan senangi. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perkenan. Mungkin saudara mengeluh ini, mengeluh itu. Saudara merasa hidup ini banyak sengsaranya, saya banyak disakiti, hati saya banyak dilukai oleh orang-orang yang saya kasih. Hati saya kecewa dengan orang ini, hati saya kecewa terhadap orang yang saya cintai. Saudara, kekecewaan, hal-hal negatif yang saudara rasakan itu, buang, saudara. Hidup kita yang singkat ini, pertimbangkan baik-baik, saudara. Hidup ini terasa singkat kalau saudara menghabiskan waktu hanya untuk membenci dan tidak mengampuni. Hidup ini terlalu singkat untuk melakukan hal itu. Hidup ini terlalu singkat jika saudara membiarkan kebencian, kedendaman itu saudara pelihara dalam hati saudara. Karena itu bisa mengakar kepada kepahitan dan membuat saudara, saya dan saudara menjadi sakit. Tuhan katakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah keringat tulang. Oleh sebab itu, saudara, ampuni jika ada orang yang bersalah kepada engkau. Ampuni. Berikan pengampunan. Karena dengan demikian Tuhan juga mengampuni saudara. Belas kasih Allah akan turun kepada saudara. Saudara akan merasakan hidup ini ringan, hidup ini nyaman. Ada perlindungan dari Tuhan. Tidak ada lagi yang kuingini di bumi, hanyalah Tuhan Allah. Hidup ini terlalu singkat, saudara, untuk kita menyimpan kebencian, dendam, amarah, sakit hati. Hidup ini terlalu singkat, saudara. Jadi saudara, pergunakan waktu-waktu yang ada, saudara. Ya. Tidak ada yang salah dengan bekerja keras, saudara. Menghasilkan uang untuk membahagiakan keluarga. Jika saudara masih single, puji Tuhan, saudara bisa memanfaatkan uang itu untuk menabung, untuk masa depan saudara. Tidak ada yang salah. Tetapi jika kita terobsesi oleh uang, memikirkan uang, maka akan membuat hubungan kita menjauh dari Tuhan, saudara. Menjauh. Jangan biarkan ini terjadi, saudara. Cepat atau lambat, saya katakan, uang akan mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Ini berbahaya, saudara. Saya juga belajar itu, saudara. Saya belajar, semakin saya mengutamakan Tuhan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Gak pernah saya tunggak kerja, saudara. Saya selalu dalam karir saya di blessing Tuhan. Saya tidak takut kehilangan pekerjaan. Banyak orang, teman-teman rekan kerja yang takut kehilangan pekerjaan, gak dapat pekerjaan, gak dapat tugas, segala macam, gak diberi kepercayaan. Saya bersandar sama Tuhan, saudara. Saya bersandar sama Tuhan. Saya prioritaskan Tuhan, saudara. Dan itu yang membuat saya hati saya ringan. Hati saya penuh kedamaian. Saya penuh damai sejahtera. Sehingga saya dengan senang hati bekerja dengan ringan. Beban yang berat dibebankan ke pundak saya dalam tugas pekerjaan saya terasa ringan, saudara. Saya juga bingung. Kok ringan ya? Gitu. Karena saya memfokuskan fokus saya kepada Tuhan. Apalah yang terjadi di bumi ini, saudara? Singkat, saudara. Yang saya pikirkan adalah bagaimana saya masuk dalam bagian kerajaan Allah suatu saat. Ketika saya kembali kepada Bapa di surga,
saya akan mendapat tempat, saya akan mendapatkan mahkota yang indah. Ketika saya punya mindset sini, saya melihat apa yang di bumi ini, yang orang-orang cari di bumi ini, saudara. Itu buat saya tuh sedih gitu. Mereka nggak menyadari apa akhir dari hidup ini. Tujuan mereka mau kemana, saudara. Saya menyadari itu beberapa tahun belakangan ini. Bahwa hidup ini singkat. Dan saya utamakan Tuhan, saudara. Ketika saya hidup dalam perkenanan Tuhan, saya datang minta ampun kepada Tuhan atas dosa yang saya pernah lakukan. Dan saya minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni, saudara. Dan Tuhan katakan, Tuhan membelaku. Pada siapa kau harus takut, deh. Dengan itu, dan dengan itu, saudara, ingat, Tuhan pegang janji, saudara, bahwa dia akan membela. Dia akan berada di pihak kita, saudara. Ketika saudara dengan hancur hati datang kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan dipulihkan. Saudara akan di-reset to zero. Anda akan di-reborn, akan dilahirkan kembali. Memiliki konsep yang baru. Saudara akan dengan ringan menghadapi hidup ini. Dengan saudara menjadi ringan, dalam pikiran Anda akan menjadi rileks. Dan ketika Anda rileks, mudah saudara mengatasi masalah demi masalah yang Anda hadapi. Kadang-kadang kesulitan yang membuat kita pelik, itu membuat kita nggak bisa berpikir. Ketika pikiran kita tidak bisa santai, tidak bisa rileks, kita nggak akan bisa mendapatkan jawaban. Buntu, saudara. Karena apa? Kita terlalu memikirkan hal-hal yang dunia cari, apa yang dunia pikirkan. Tetapi kalau saudara mendahulukan Tuhan Allah kita, lalu dia memberikan ketenangan kepada kita, kita hidup dalam perkenanan Tuhan, hati kita menjadi damai sejahtera, dan hati kita penuh sukacita. Hidup ini terasa ringan, saudara. Apalagi yang dicari di dunia ini, saudara. Hidup yang sangat singkat. 70, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Singkat, saudara. Singkat sekali. Makanya saya melihat bahwa saya perlu juga bertobat, saya juga perlu berubah. Dan Tuhan mau hidup saya berkenan kepadanya. Dan terus saya juga mau hidup berkenan. Saya hidup terus diperlengkapi Tuhan. Jatuh dibangunkan lagi. Jatuh, bangun lagi. Tuhan ingatkan saya lewat Roh Kudus yang bicara. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Roh Kudus. Tuhan pimpin jalanku. Tuhan pimpin hidupku. Setiap pagi saya selalu mengundang Roh Tuhan pimpin hidupku. Pimpin selama hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera. Ketika kita mendapatkan damai sejahtera Tuhan, saya mendapatkan damai sejahtera Tuhan, saudara. Saya melihat kebaikan Tuhan hari demi hari, detik demi detik. Itu luar biasa Tuhan. Saya dibuatkan damai sejahtera. Siapa yang saya damai sejahtera ilahi? Beda dengan damai sejahtera yang dunia kasih, saudara. Beda. Damai sejahtera yang Tuhan kasih beda. Sukacita duniawi sangat sementara. Sementara, saudara. Saudara sangat sementara. Saudara punya stand up komedi. Saudara nonton YouTube yang lucu-lucu, saudara. Sukacitanya sementara, saudara. Saya pernah nyoba. Sementara. Fana, apa sih pesan yang disampaikan dari komedi itu? Nggak ada, saudara. Tapi kalau saudara minta sukacita yang permanen, sukacita ilahi, saudara, yang tidak bisa dikatakan kalau saudara tidak mengalaminya sendiri, saudara harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Disitulah Tuhan akan memberikan rahasia-rahasia damai sejahtera, sukacita yang ilahi dalam hati kita, sehingga membuat hati kita berpikir tenang, sehingga apa yang kita lakukan dengan pikiran yang tenang, kita banyak melakukan hal-hal kreatif, ide-ide kreatif. Itu yang saya alami, saudara. Saya alami. Nikmati Roh Tuhan. Nikmati hidup berkenan pada Tuhan. Sambil kita menuju kepada persiapan menjadi serupa dan segambar Allah lagi. Masuk dalam kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, kita akan memiliki mahkota. Memerintah bersama Allah di surga nanti. Haleluya, saudara. Kiranya sore hari ini sharing saya ini menjadi
Rema buat saya dan saudara, dan sudah mendapatkan berkat dari sharing saya ini, dan kiranya menjadi berkat buat kita semua. Sharinglah kepada teman-teman yang lain jika saudara ingin menjadi berkat bagi orang lain. Sharing uh, channel ini kepada teman-teman sehingga saudara mulai menjadi berkat, mulai menjadi pembawa damai sejahtera. Kalau saudara nggak bisa ngomong kepada orang lain, silakan share link ini. Nih, lo denger nih, damai sejahtera dari Allah memberikan ketenangan kepada kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan rileks, dengan santai. Ide-ide kreatif itu akan muncul dan tidak ada yang mustahil. Saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara akan terus naik dan tidak akan turun. Banyak orang dunia sekarang turun, jatuh, beruntungan, berguguran, saudara. Tetapi anak Tuhan tidak akan pernah jatuh, tidak akan pernah gagal apabila kita hidup berkenan kepada Tuhan, saudara. Saya jamin itu, saudara. Apapun yang saudara alami, Tuhan tahu kapasitas saudara. Saya diberi kapasitas seperti ini, saudara punya kapasitas seperti itu, Tuhan tahu kapasitas masing-masing. Dan Tuhan akan berikan kalau saudara terus melekat hati kepada Tuhan. Amin, saudara. Nikmati hari ini, nikmati hadirat Tuhan, roh Tuhan sepanjang hari, dan terus hidup dalam perkenanan Tuhan. Tetap semangat, saudara. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.